아저씨. 곧 사라진다. 이 여자 대체 누구지? 꽉 잡으랄까. Akhirnya, hantu itu membawa Monkey ke sebuah tempat duka. Di sana, terpajang foto seorang wanita yang wajahnya persis dengan sosok wanita yang selama ini mengikutinya. Dari situlah, Monkey mulai percaya kalau wanita itu benar-benar hantu. Setelah dari sana, Monkey pun pergi makan. Tapi dia nggak nafsu sama sekali. Dan dia mulai tanya, siapa nama hantu itu? Hantu itu jawab kalau namanya adalah Yonha. Di saat itu, Monkey juga mendengar percakapan pengunjung lain yang membahas kematian Yonha. Ternyata, Yonha meninggal karena dibunuh. Mendengar itu, Monkey langsung keluar dan tanya sama Yonha, jadi ini alasan kamu mengikutiku? Kamu ingin aku menemukan pelaku itu kan? Dan kenapa harus aku? Dan kenapa aku harus terlibat? Mendengar itu, Yonha malah minta Monkey buat cari jawabannya sendiri. Dan kalau Monkey menolak, dia akan terus mengikutinya seumur hidup. 그럼 평생 나랑 살든가. Buat nyari jawaban, Monkey pun pergi benerin HP yang rusak. Tapi sayangnya, semua data di dalamnya nggak bisa diselamatkan. Ingatan yang tersisa makin sedikit, bukan hanya di kepalanya aja, tapi juga ponselnya. Tapi tiba-tiba ada panggilan masuk dari seorang yang mengaku sebagai atasannya. Monkey tiba di kantor agen pengiriman paket. Sang bos memarahinya untuk kembali bekerja, dan Monkey disuruh untuk menghubungi rekannya yang bernama Jinsu. Monkey bingung dengan nama itu. Yonha pun menunjukkan sebuah foto dan mengatakan bahwa Jinsu mungkin adalah temannya. 아주 세트들 놀고 있어 그냥. 아저씨 동생 같은 사람. 좀 밟아봐요. Setelah mengirim paket, Yonha membantu memulihkan ingatan Monkey. Dia pun mengajaknya ke minimarket. Yonha bilang kalau minuman yogurt itulah kesukaan Monkey. Monkey nggak percaya. Dia bilang walaupun lupa ingatan, tapi paham selera dan kebiasaan masa kini. Tak lama kemudian, pelayan menyapa Monkey dan langsung mengambilkan yogurt itu yang biasa Monkey beli. Kejadian ini membuktikan kalau ucapan Yeon sesuai kenyataan. Di perjalanan, mereka saling ngobrol dan bikin Monkey nggak fokus sama jalan. Saat itu, Monkey ingat kalau jalan inilah dia kecelakaan. Ingatan lain juga muncul ketika bahunya menyenggol seorang pria di jalan. Sampai akhirnya, Monkey berhenti di apartemen yang ada garis polisinya. Yonha bilang kalau itu adalah rumahnya. Saat pintu sedikit terbuka, melihat itu, Monkey sadar kalau dia pernah ke tempat ini, tapi ingatan itu masih membuatnya bingung. Yonha bilang kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dari situ Monkey mulai kepikiran apa alasan Yonha membawanya ke sini.